Masa lalu emang nggak bisa diubah. Makanya yang namanya penyesalan selalu datangnya belakangan. Soalnya kalau di awal itu namanya pendaftaran. Tapi kalian jangan kecil hati ya. Karena di beberapa anime bertema time travel ini, mereka itu bisa ngubah masa lalu dan otomatis bakal juga ngubah masa depan. Domo, selamat datang di Banana Anime. Kali ini gua, Aldo, mau kasih tahu nih ke kalian rekomendasi anime yang bertema kembali ke masa lalu. Yang pastinya itu seru-seru banget. Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa nih, klik like dan subscribe supaya Banana Anime bisa bikin video kayak gini lagi. Oke, langsung aja kita mulai ke rekomendasi pertama. だいたい1分から5分くらい前に戻って決まって何か悪いことが起こる直前だ。 Boku Dakega Inaimachi. Anime yang rilis tahun 2016 ini menceritakan kehidupan seorang pemuda bernama Fujinuma Satoru, seorang mangaka yang bekerja part-time jadi pengantar pizza gitu. Satoru ini tuh sering banget ngalamin sesuatu yang dia sendiri itu sebutnya sebagai revival, di mana dia bisa kembali 1-5 menit ke masa lalu sebelum terjadinya suatu kejadian yang buruk. Nah, karena dia punya revival ini, dia tuh merasa ada yang nyuruh dia gitu buat ngebantu mencegah sebuah kejadian buruk terjadi. Sepulang kerja, Satoru terkejut karena waktu sampai rumah, dia nemuin ibunya udah tergeletak karena dibunuh oleh seseorang yang dia sendiri tuh nggak tahu siapa. Nah, pas banget nih, tetangganya tiba-tiba datang dan lihat ada banyak darah di tangan Satoru. Ya, langsung deh, salah sangka terjadi di sana. Tetangganya tuh ngira Satoru yang ngebunuh ibunya sendiri, dan akhirnya tetangga itu ngelaporin Satoru ke polisi. Waktu dia didatangi polisi, dia nyoba kabur dan tiba-tiba ngalamin deh si revival itu ke masa lalunya. Bukan ke 5 menit sebelumnya, tapi ke tahun 1988. Waktu Satoru itu masih SD. Nah, dan di situ ada kasus penculikan 3 temennya. Satoru langsung teringat, ibunya pernah cerita tentang penculikan dan pembunuhan itu. Katanya tersangka itu adalah Yuki-san, temen Satoru sendiri, walaupun sebenarnya sih belum tentu benar-benar bersalah. Tapi karena ada satu bukti yang cukup kuat, akhirnya Yuki-san lah yang dijadikan tersangka pada kasus tersebut. Satoru akhirnya balik ke 18 tahun yang lalu dan nyari tahu siapa yang sebenarnya ngebunuh ibunya. Dia juga berusaha nyelamatin beberapa temannya di masa lalu yang menjadi korban penculikan dan juga pembunuhan itu. Nah, buat kalian yang lagi nyari anime episode yang gak terlalu banyak, tapi alurnya tetap seru dan gak gampang ditebak, Erased ini cocok banget buat lo semua. ReZero, Starting Life in Another World. Yang udah lama suka nonton isekai, pasti udah nggak asing lagi nih sama anime ini. Anime ini bermula dari seorang cowok yang bernama Natsuki Subaru, atau yang bisa dipanggil Subaru, yang tiba-tiba aja isekai ke dunia fantasi, waktu lagi pulang belanja dari minimarket. Tahu-tahu dia udah ada di sebuah kota yang namanya Lugunika, di mana penduduknya adalah makhluk-makhluk aneh gitu. Waktu lagi keliling-keliling Lugunika ini, tiba-tiba aja Subaru diserang sama 3 orang preman, dan akhirnya diselamatin sama cewek setengah peri berambut silver yang bernama Satella. Nah, untuk berterima kasih karena udah diselamatin, akhirnya Subaru nawarin nih buat ikut nyariin lencana pengenal yang lagi dicari nih sama si Satella ini. Dicari-cari, ternyata lencana itu diambil sama pencuri yang namanya Veld. Waktu lagi nyari Veld di pinggir kota, mereka akhirnya sampai di sebuah gudang. Subaru lalu memberanikan diri buat masuk gudang dan nyari lencana itu. Tapi tiba-tiba Subaru dan Satella terbunuh begitu saja secara brutal, kawan-kawan. Gak lama dia kebangun lagi dengan suasana yang familiar. Kok gue di kota Lugunika ini lagi? Persis di saat sebelum dia diserang sama 3 orang preman yang tadi. Ternyata kalau dia terbunuh, dia tuh bisa hidup lagi. Akhirnya dia mutusin buat bantuin dia nyelamatin Satella dari bahaya yang akan datang. Kira-kira Subaru berhasil gak ya? Dengan alur yang gak terburu-buru dan gak monoton, anime 2 season ini cocok banget buat kamu yang baru mulai nonton genre isekai. Steins Gate. Anime ini bercerita tentang seorang ilmuwan gila bernama Okabe Rintaro, alias Okarin. Bukan Okarin ya guys ya, yang story-nya banyak itu ya, bukan. Okarin ini adalah pemimpin dari sebuah komunitas bernama Steins Gate. Bersama Steins Gate ini, dia dan teman-temannya nggak sengaja menemukan cara untuk time travel dengan cara mengirimkan pesan ke masa lalu yang bisa mengubah masa depan.
Hal itu bermula saat Okarin ngehadirin acara konferensi pers tentang mesin waktu. Pas acara, Okarin tiba-tiba aja nemuin mayat di sebuah ruangan gelap. Ternyata mayat itu adalah Makise Kurisu, orang yang baru dia kenal di konferensi ini. Padahal mereka baru aja ngobrol, tapi badannya Makise Kurisu ini udah berlumuran darah akibat tusukan pisau. Terus, karena panik, Okarin kirim pesan singkat ke temennya tentang kejadian itu, dan tanpa sadar, ternyata dia udah balik ke masa lalu, saat Kurisu masih hidup. Setelah melakukan percobaan mesin waktu, ternyata Okarin bisa mengirim pesan ke masa lalu dengan microwave ponsel yang mereka ciptakan ini. Setelah Kurisu gabung ke Steins Gate, dia nyiptain device yang bisa ngebuat siapapun yang pakai microwave ponsel itu time traveling. Nah, tapi dari sinilah masalah itu dimulai. Gara-gara si mesin waktu microwave ponsel ini nih, Okarin dicari-cari sama CERN. S-E-R-N ya guys, jangan hujat aku kalau aku spellingnya salah. Organisasi riset dari Eropa yang juga ingin memiliki mesin waktu tersebut. Dan setiap Okarin dicari CERN, teman masa kecil Okarin yang bernama Mayushi meninggal. Hayo, kok bisa gitu ya? Apakah Okarin akan berhasil nyelamatin Mayushi dan Kurisu? Walaupun anime ini susah buat dipahami jalan ceritanya nih, tapi dijamin worth it banget kalau kalian nonton ini guys. Bye bye. Orange ini tuh bercerita tentang cewek SMA bernama Takamiya Naho yang pada satu hari dapat satu surat yang misterius. Anehnya, pengirim surat misterius itu adalah dirinya sendiri dari masa depan yang udah kurang lebih berumur 27 tahun. Karena surat itu, tiba-tiba hidupnya jadi agak aneh gitu. Awalnya dia skeptis kan sama surat itu, karena nggak mungkin banget kok bisa surat datang dari masa depan. Tapi setelah dia mengalami beberapa hal yang kurang lebih persis lah sama surat itu, dia jadi yakin kalau itu memang dikirim dari masa depan. Isi surat itu ngasih tahu Naho masa depannya itu penuh dengan banyak penyesalan dan berharap Naho di masa sekarang bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Terus di surat itu juga kasih tahu kalau akan ada seorang murid pindahan bernama Naruse Kakeru yang bakalan jadi teman sekelasnya. Katanya Naho harus nyelamatin si Kakeru ini yang punya niat buat bunuh diri. Dengan bantuan petunjuk dari surat itu, Naho bersama dengan keempat sahabatnya harus memutuskan apa yang harus mereka lakuin buat mengubah masa depannya Kakeru. Anime Orange ini cocok banget buat kamu yang nyari anime ringan tapi tetap seru. Mirai Nikki, anime yang punya total episode sebanyak 26 ini bercerita tentang Amano Yukiteru, seorang anak SMP yang suka menyendiri dan sering banget nulis diary di HP-nya. Dia nulisin apapun yang dia amati, walaupun dia nggak punya temen nih di kehidupan nyata. Sedih juga ya kayaknya ya. Tapi dia tuh punya banyak banget teman hayalan. Salah satu teman hayalannya nih keren banget. Namanya itu Deus Ex Machina, si dewa pengendali ruang dan waktu. Keren ya, temenan sama dewa ya. Jadi, waktu bangun dari tidurnya nih, Yukiteru tuh bingung nih ceritanya nih. Karena diary-nya hari itu tuh udah ketulis. Padahal kan dia baru bangun. Nah, ternyata nih teman hayalan dia nih yang nulis, si Deus. Nah, jadi karena udah tahu masa depannya, nah Yukiteru itu bisa ngejalanin hidup dia tuh tanpa rasa takut. Tapi ternyata bukan cuma dia yang punya si diary masa depan itu. Masih ada 11 pemegang diary masa depan lain yang ternyata mengincar nyawa satu sama lain supaya mereka bisa bertahan hidup. Mau nggak mau, Yukiteru harus ikutan masuk ke dalam permainan itu. Nah, kalau semua pemain udah berhasil dikalahin, nanti Yukiteru berhak jadi seorang dewa pengendali ruang dan waktu yang baru. Keren banget ya, bisa jadi dewa. Kira-kira Yukiteru tuh bisa berhasil gak ya? すぐにテストを始めます。テスト聞いてね。机の上全部筆箱ねえじゃん。 Real Life. Anime yang dirilis pada tahun 2016 ini nyeritain tentang Kaizaki Arata, seorang cowok berumur 27 tahun yang hari itu tuh gagal wawancara kerja, jadi pengangguran lagi ya kan. Dia sebelumnya ini pernah kerja selama 3 bulan, tapi berhenti karena nggak terima dengan perlakuan rekan kerjanya ke mentornya di perusahaan itu. Makanya sekarang Kaizaki jadi seorang pengangguran lagi.
Kaizaki tambah frustasi karena ibunya juga udah nggak mau ngirimin dia uang bulanan, udah pengangguran, nggak ada duit bulanan. Kebayang lah desperate-nya gimana ya. Tapi tiba-tiba aja nih, nasibnya tuh berubah. Sepulang dari wawancara kerjanya yang gagal itu, Kaizaki ketemu sama Yoake Ryo dari Real Life, institut yang nawarin dia untuk jadi subjek eksperimen. Eksperimen itu disuruh ngapain? Kaizaki harus jadi pelajar SMA selama setahun dengan minum sebuah obat yang bakal buat dia jadi kelihatan lebih muda. Obat itu sebenarnya masih dalam masa percobaan, tapi karena Yoake jago banget meyakinkan Kaizaki, habis eksperimen selesai, bakal dicariin kerjaan, ya jadi nggak pengangguran lagi. Si Kaizaki langsung sikat aja tuh, nggak pakai basa-basi. Kaizaki ngerasa inilah momen yang tepat untuk memperbaiki kehidupan suramnya yang sekarang. Gimana nih perjalanan Kaizaki yang notabene udah old, 27 tahun, jadi anak SMA lagi? Apakah dia bisa mengubah kehidupannya kelak? Slice of life yang sedikit ada bumbu romansnya, bikin kangen banget sama-sama masa-masa SMA. Kelas で頭のいい奴らに乗り移りまくって怪盗を暗記して戻って怪盗欄を埋めるのを繰り返す。 Oto Sakayu adalah seorang SMA yang dari luarnya tuh katanya biasa-biasa aja. Tapi sebenarnya tuh dia punya satu rahasia besar. Rahasia besar, kira-kira apa ya? Yu ini punya kemampuan buat pindah ke tubuh orang lain dan bisa mengendalikannya selama 5 detik. Wow, oke. Dia bisa pakai kekuatannya ini buat melakukan hal-hal yang nguntungin dia. Tapi akhirnya ketahuan dan malah harus pindah ke Akademi Hoshinomi yang juga berisi murid-murid yang juga punya kemampuan supernatural. Nah, mereka ternyata bisa punya kemampuan supernatural itu karena menghirup debu dari komet Charlotte. Dan kemampuan mereka bisa digunakan ketika menginjak masa remaja. Akademi Hoshinomi sendiri dibentuk agar murid-murid pemilik kekuatan supernatural ini tidak diambil untuk dieksploitasi para peneliti. Suatu ketika, adiknya si Yu, Ayumi, tak sengaja membangkitkan kemampuan supernaturalnya yang bisa menghancurkan apapun yang ada di sekitarnya. Serem juga ya. Nah, gara-gara kemampuannya itu, malah mengakibatkan kematiannya sendiri. Yu jadi depresi dan antisosial. Tapi singkat cerita, dia keingat sama kakaknya, Shunsuke, yang ternyata punya kemampuan time traveling. Karena Shunsuke, Yu jadi tahu kalau dia juga punya kekuatan untuk merebut kemampuan orang lain. Dari situ, dia berencana untuk pakai kemampuan time travelingnya Shunsuke buat nyelamatin si Ayumi. Alur dari anime yang dibalut dengan komedi ini selalu bikin penasaran. Ditambah dengan plot twist yang nggak terduga, bikin anime ini sayang banget nih buat dilewatin. Oke, itu adalah beberapa anime yang punya konsep time travel di dalam ceritanya. Mana anime yang paling kalian suka? Kalau kalian masih ada rekomendasi anime bertema time travel lainnya, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini dan subscribe Banan Anime kalau kalian suka konten-konten rekomendasi kayak gini. Thank you for watching this video and I'll see you guys on the next video. Mata ne!